Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, satu kali saya menulis di status WA saya tentang karakter. Nah, ada teman yang tanya, apakah karakter itu dengan watak itu berbeda? Biasanya kan kalau karakter itu dipakai untuk yang baik, watak itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, saya jawab, itu tergantung dari yang khotbah. Yang khotbah sedang mau memakai istilah yang mana. Memang ada pepatah Jawa saudara yang bilang watuk kena ditambani, yen watak digawa nganti mati. Artinya kalau batuk itu bisa diobatin, tapi kalau watak itu dibawa sampai mati. Nah, pepatah Jawa ini memang ada mengandung kebenarannya saudara. Karena watak atau karakter kita itu akan kita bawa betul-betul sampai menghadap Allah Bapa. Jadi sederhananya karakter atau watak itu adalah identitas kita yang sejati, yang hanya dapat dikenali oleh kita sendiri dan Tuhan. Saudara, seringkali orang itu rancu antara karakter dengan reputasi. Dipikirnya apa yang orang lain nilai tentang saya itu adalah karakter saya. Itu tidak benar saudara. Karakter itu bukan reputasi. Karakter adalah diri kita yang sejati, sedangkan reputasi adalah kesan orang terhadap kita. Reputasi itu adalah anggapan orang tentang kita. Nah, karakter itu apa yang Tuhan kenal tentang diri kita sedalam-dalamnya. Reputasi itu nanti yang akan tertulis di batu nisan kita setelah kita mati. Tapi kalau karakter, itulah yang akan disampaikan Sang Firman Allah, Yesus Kristus, di hadapan tahta Allah Bapa tentang kita. Nah, ini yang saya mau garis bawahi saudara, bahwa satu kali seluruh topeng kemunafikan orang yang seringkali dibungkus dengan yang namanya reputasi itu akan dibuka di hadapan Allah Bapa. Saudara masih ingat kitab Zakaria 3? Saya akan bacakan ya dengan cepat. Zakaria 3 mulai dari ayat pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan huruf besar. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Jadi dia memerintahkan sang malaikat Tuhan itu, tanggalkan pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ayat 5. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua, katanya. Malaikat Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua, katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini, di hadapan tahta Allah. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Jadi ini perlambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukir ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini di dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan bawah pohon ara. Amin. Saudara, ini luar biasa sekali. Zakaria 3 ini bicara tentang suasana sidang Allah. Nah, di sana dikatakan imam besar Yosua itu sedang didakwa oleh iblis. Di ayat 3 dikatakan Yosua memakai pakaian yang kotor pada waktu dia berdiri di hadapan Tuhan. Nah, pakaian kotor ini yang didakwa oleh iblis.
Pakaian kotor ini adalah reputasi Yosua di hadapan manusia. Nah, menurut Yesaya 64 ayat 6, itulah segala reputasi kesalahan yang kita ciptakan di hadapan manusia. Tapi bagi Tuhan itu semua tidak ada nilainya. Bagi Tuhan segala reputasi yang dibikin manusia itu adalah kain kotor. Saya bacakan Yesaya 64 ayat 6 ya. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami manusia seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jelas sekali, saudara. Tapi tadi di Zakaria pada ayat 8 Tuhan bilang, Yosua adalah suatu perlambang bahwa nanti akan ada sang tunas yang akan menghapuskan segala kemunafikan manusia. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah malaikat Allah, malaikat Tuhan, Malak Adonai, Malak YHWH yang membela Yosua di hadapan Allah Bapa. Saudara, Tuhan Yesuslah yang nantinya akan menggantikan pakaian kotor Yosua dengan pakaian pesta. Kepalanya akan ditaruh sorban yang kudus. Karakter Yosua yang najis dan kotor, yang hanya penuh kemunafikan, hanya penuh reputasi manusia, itu nanti ditanggalkan. Dan Yosua diberikan suatu karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Mari saudara, kita ingat Zakaria 3 ini selalu, bahwa suatu kali kita akan berdiri di hadapan tahta Allah Bapa, dan kita akan bersidang. Dan Tuhan Yesus yang akan membela kita di sana. Mari kita tanggalkan segala kepalsuan kita, tanggalkan segala reputasi yang dibuat-buat di hadapan manusia. Karakter kita di hadapan Tuhan lebih berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan semua pujian manusia atas reputasi kita. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan jangan demi reputasi. Ingat akan darah Kristus yang sudah menyucikan kita, memurnikan karakter kita. Galatia 3:27, karena kita semua telah mengenakan Kristus. Amin.